Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan praktek coaching model Tirta antara guru dengan teman sejawat. Yang mana nanti sebagai coach yang berperan adalah saya sendiri, Bu Kholis, dan yang berperan sebagai coachi adalah Bu Artika Wijayanti, biasa dipanggil Bu Tika. Pada kasus satu ini, seorang guru bernama Butika mengalami kegelisahan dalam menghadapi muridnya yang bernama Arga, siswa kelas 4. Karena kurang mandiri dan percaya diri dalam belajar, Arga masih sering menangis waktu pembelajaran. Bagaimana cara Butika menghadapi sikap Arga tersebut? Nah, pada saat istirahat, Butika menemui Bu Kholis di ruang guru yang sedang duduk santai. Kemudian Butika menyapa Bu Kholis. Selamat siang Bu Kolis. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang Butika. Ada apa Bu? Butika tidak seperti biasanya ya. Kelihatannya Butika ada masalah ya Bu. Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu Bu? Mohon maaf Bu, saya jadinya mengganggu waktunya Bu Kolis. Tidak apa-apa Bu. Betul, nyantai saja. Silahkan. Ibu jika ada masalah sampaikan saja. Begini Bu, saya ingin curhat tentang masalah saya. Apakah Bu Kolis berkenan membantu saya? Oh, dengan senang hati, Bu Tika. Silahkan. Sebenarnya saya itu hanya ingin mendapatkan solusi Bu Kolis atau pemecahan masalah yang saya hadapi di kelas Bu. Masalahnya apa? Coba Bu Tika ceritakan. Apa yang sedang Bu Tika rasakan? Mungkin saya dapat membantunya. Begini Bu Kolis, Ibu tahu siswa saya kelas 4 yang bernama Arga, Bu. Iya, saya tahu Bu Tika. Lalu, apa yang bermasalah dengan Arga, Bu? Sebenarnya kalau menurut saya bukan masalah besar. Namun, kalau terus berkelanjutan akan menjadi kurang baik, Bu Kolis. Bukan masalah besar, tetapi kurang baik. Apa masalahnya, Bu Tika? Begini, Bu. Arga itu sebetulnya anaknya pandai. Namun, anak tersebut kurang percaya diri dan mandiri. Kurang mandiri dan juga percaya diri. Dalam hal apa ya, Bu ya? Arga itu sering menangis waktu jam pelajaran. Jika waktu belajar merasa kesulitan, tiba-tiba diam lalu menangis. Padahal kesulitan dia itu jika mau berusaha, dia juga pasti bisa. Lalu, bagaimana sikap Bu Tika ketika itu? Saya memberikan penjelasan ulang, Bu. Tetapi Arga itu anaknya mempunyai kebiasaan tidak mau berusaha dulu jika mendapat tugas. Berpikirnya jauh ke depan dan selalu berkata, "Sulit, Bu. Tidak bisa, Bu." Padahal dia belum mencobanya. Untuk menanggapi jawaban yang seperti itu, apa yang Bu Tika lakukan kira-kira, Bu? Ya, saya selalu mendorong, memotivasinya, Bu. Ayo, coba dulu Mas Arga. Saya katakan, kamu pasti bisa. Mas Arga, anak pintar kan? Seperti itu, Bu Kolis. Dan dalam kenyataannya, bagaimana setelah Bu Tika memotivasi seperti itu, Bu? Ya, Arga itu sebenarnya bisa. Bahkan, terkadang dia pun itu bisa menjadi tutor sebaya pada temannya. Tetapi, sayangnya Arga itu selalu seperti itu, Bu Kolis. Baru mendapat tugas selalu diawali dengan menangis dulu. Sehingga hal ini membuat saya gelisah. Padahal Arga itu sudah kelas 4. Belum dapat mandiri dan percaya diri pula.
Dari apa yang sudah Butika ceritakan, apa kira-kira rencana Butika untuk kedepannya, Bu? Saya berniat memanggil orang tuanya, Bu. Menanyakan bagaimana kebiasaan Arga di rumah. Baik, lalu apakah ada hal lain yang ingin Butika lakukan? Saya akan memberitahukan ke orang tuanya Arga kebiasaan Arga di kelas waktu belajar. Dan saya akan minta tolong kepada orang tuanya untuk memotivasi Arga. Selain itu, Arga perlu terapi mandiri untuk mengucapkan kalimat saya pasti bisa. Dan itu sesering mungkin ya Bu ya, seperti itu. Baik, bagus Butika. Mungkin ada lagi langkah yang ingin Butika lakukan? Ketika jam belajar, setiap saya memberikan tugas, saya akan menyuruh Arga mengucapkan saya pasti bisa. Kemudian, saya akan membuat belajar secara kelompok sehingga Arga tidak merasa sendiri. Selain itu, saya juga akan membuat model pembelajaran yang lebih menarik dengan mengintegrasikan pembelajaran dalam permainan. Nah, bagus langkah yang Butika ambil. Sudah tepat sekali, Bu. Saya setuju dengan ide Butika tersebut. Dengan dibuat pembelajaran yang diintegrasikan dengan permainan, mungkin Arga akan lebih tertarik ya, Bu ya. Begitu ya Bu ya. Alhamdulillah Bu Koli saya merasa lega kalau sudah seperti ini. Karena sudah berjalan 1 semester di kelas 4. Arga masih tetap seperti itu. Saya takutnya hal ini akan berdampak tidak baik Bu Kolis. Syukurlah kalau Butika sudah merasa lega. Lalu, dari yang sudah Butika rencanakan tersebut, kira-kira komitmen apa yang akan Butika lakukan untuk menjalankan rencana itu, Bu? Ya, pertama saya akan segera memanggil orang tua Arga dan mengkomunikasikan kondisinya Arga. Kemudian yang kedua, saya akan terus memotivasi Arga supaya tumbuh menjadi anak yang mandiri dan percaya diri. Dan mungkin yang ketiga ya Bu Kolis, saya akan terus berinovasi, membuat pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang dapat diintegrasikan dalam permainan. Seperti itu Bu Kolis. Bagus sekali, Bu. Saya setuju sekali. Lalu, Bu, kira-kira dukungan apa yang dibutuhkan untuk melakukan komitmen tersebut, Bu Tika? Saya akan minta tolong kepada Bu Umi, guru PJOK, mengingatkan saya jika saya lupa. Karena beliau kan sama-sama mengajar di kelas 4, Bu Kolis. Nah, itu bagus sekali, Bu Tika. Kira-kira berapa lama ya Bu Tika akan mewujudkan rencana Bu Tika tersebut? Insya Allah itu 1 minggu, Bu Kolis. Baik Bu Tika, nanti insya Allah minggu depan kita akan ketemu lagi ya Bu Tika. Saya akan menanyakan hasil dari rencana Bu Tika yang Bu Tika buat ini. Semoga segera dapat terselesaikan masalahnya Arga. Amin. Iya, Bu Kolis, siap. Terima kasih Bu Kolis atas waktunya dan sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega. Semoga siswa kita nanti itu tumbuh menjadi anak yang mandiri dan percaya diri. Amin ya robbal alamin. Saya senang sekali Bu Tika dan sama-sama Bu Tika. Baik Bu Kolis, mohon maaf Bu Kolis, jam istirahatnya sudah selesai. Sudah waktunya masuk lagi ke kelas. Saya izin ke kelas ya Bu. Iya Bu Tika, silahkan. Terima kasih loh Bu Kolis. Sama-sama Bu Tika. Dan setelah selesai percakapan, kemudian Bu Tika dan Bu Kolis memasuki kelas masing-masing. Demikian tadi praktek coaching antara guru dengan teman sejawat. Sudah kami praktekkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Baik, terima kasih Bu Tika.
Refleksi dari latihan kucing kasus 1 tadi yaitu tentang guru dan rekan sejawat, yang mana seorang guru tadi sebagai coach mempunyai masalah dengan muridnya yang bernama Arga, kurang percaya diri dan kurang mandiri, sering menangis ketika jam pembelajaran, seperti itu. Nah, dalam refleksi diri saya ini dipandu oleh 4 pertanyaan, yaitu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, dan juga apa yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Kemudian apa yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Baik, di sini refleksi saya selama yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan atau proses coaching tadi, yaitu alur tirta sudah dilaksanakan mulai dari penentuan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan juga proses coaching tadi dapat dipraktekkan dengan lancar, dengan penggunaan kosakata yang baik, dan juga terjalin kemitraan, sehingga proses coaching terasa luas. Coach leluasa menyampaikan pendapatnya. Masing-masing pemeran antara coach maupun coach sama-sama menjiwai sebagai guru dan juga sebagai teman sejawat untuk mendengarkan masalah-masalah dari coach. Proses coaching tadi juga menguatkan saya sebagai coach dan juga menguatkan coach untuk mengembangkan diri secara berkesinambungan. Yang kedua, yang perlu saya perbaiki yaitu saya harus terus berlatih agar dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nantinya dapat menggali dan mengembangkan potensi coach. Dan sebelumnya melakukan coaching tadi, yang dilakukan yaitu meningkatkan konsentrasi atau fokus pada coach yang akan dikembangkan. Bersikap terbuka di sini saat melakukan coaching, bersikap terbuka dan rasa ingin tahu, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang saya lakukan untuk memperbaiki ke depannya yaitu saya akan terus meningkatkan mindfulness, fokus pada coach yang akan saya kembangkan, kemudian bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat serta mampu melihat peluang baru dan masa depan. Itu refleksi saya. Kemudian dari umpan balik rekan saya sebagai coach tadi, yang dirasakan yang pertama yaitu coach merasakan bahwa telah mendapat solusi dari masalah yang dihadapi saat ini. Yang kedua, setelah mendapat solusi akhirnya merasa lega karena dari masalah yang dihadapi tidak difikirkan terus-menerus yang akan menghantui pikirannya. Karena apa? Karena sudah dapat berbagi dengan teman sejawat. Karena juga yang ketiga, keraguan-raguannya itu untuk mengambil langkah atau mengambil solusi sudah mendapatkan solusi dan akhirnya ragu-ragunya itu, rasa ragunya itu hilang. Kemudian coach pun merasa bahagia karena yang sudah difikirkan dan yang direncanakan itu bisa berjalan lancar gitu. Demikian Bu Tika, refleksi dan penyampaian hasil umpan balik dari coach. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah luar biasa untuk kegiatan coaching dari kasus pertama Bu Kolis, nggih.